Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan P2EP Bapeda Inhale Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan secara umum tentang tata cara penyusunan renja perangkat daerah berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017. Sekali lagi ini eh, sesi pertama. Sesi pertama saya akan sampaikan hal-hal yang umum-umum saja dulu. Nanti untuk sesi selanjutnya akan saya sampaikan substansi-substansi yang ada di dalamnya. Baiklah, pertama terkait pemahaman renja dulu ya. Renja PD. Nah, eh renja perangkat daerah yang tadi disingkat dengan Renja PD itu memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman pada Renstra dan RKPD. Nah, perlu diingat ini saya bold Renstra dan RKPD. Artinya renja yang kita susun tahunan itu berpedoman pada Renstra yang telah kita susun dan RKPD yang telah Pemda atau pemerintah daerah susun. Dari pengertian di atas ada beberapa poin yang bisa kita tarik. Pertama, penjabaran Renstra ke tahun berkenaan. Artinya setelah kita menyusun Renstra selama 5 tahun, katakanlah periodenya 2018-2023, kemudian tahun rencananya adalah 2019 sampai 2023, itu kan selama 5 tahun eh itu dijabarkan per tahunnya begitu. Artinya kita tidak membuat lagi dokumen renja itu tidak membuat ulang dokumen baru tapi menjabarkan dari 5 tahun yang telah kita rencanakan. Itu poinnya. Yang kedua adalah apa yang disusun di renja untuk pencapaian renstra. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa di renstra itu kan ada tujuan, sasaran, program, indikator, bla 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 segala macam yang kita susun itu maka akan dilaksanakan melalui renja tahunan. Renja tahunan dan renja itu akan menunjukkan atau keberhasilan renja itu akan menunjukkan keberhasilan renstra itu sendiri. Jadi nanti di renja itu banyak hal-hal yang terkait di dalamnya itu apa yang kita susun di dalam renstra di hampir semua babnya dalam renja itu. Kemudian poin ketiga, asal-asalan menyusun renstra maka kacaulah hasil renja. Jadi perlu diingat bahwa kalau menyusun rensa itu memang disusun sebaik-baiknya, baik itu perencanaan kinerjanya, baik pengukuran kinerjanya, baik target-target segala macam hal-hal, indikator bla 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 segala macam itu jangan asal-asalan, harusnya berbasis pada data. Data itu dari mana? Dari mana? Apa ya? Dari mana didapatkan ya dari hasil evaluasi. Nah, makanya nanti di bab Renja itu, Renstra juga itu ada tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja. Nah, itu yang kita ukur. Bagaimana bisa valid evaluasi itu ketika kita menyusun target-target kinerja dan lain-lain itu juga asal-asalan. Jadi asal-asalan Renstra maka kacaulah Renja gitu. 5 tahun, 1 tahun di tahun tertentu kita menyusun untuk 5 tahun ke depan jika asal-asalan maka 5 tahun lah kita akan asal-asalan juga evaluasinya, asal-asalan juga renjanya. Kira-kira begitu. Selanjutnya sistematika. Ini ada 5 bab di dalam renja itu, tidak banyak. Ini 5, sementara renstra itu 7 ya, 7 atau 8 saya lupa. Tidak tidak begitu apa ya, hafal lah. Jadi bab 1 itu ada pendahuluan. Kemudian bab 2 hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu. Nah, itu dia tadi kan yang saya ceritakan di depan. Kemudian bab 3 itu ada tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tentu di dalam Rensa juga ada tujuan dan sasaran perangkat daerah. Ya, tidak memungkinkan sekali jika sudah ada tujuan dan sasaran perangkat daerah di Rensa, perangkat daerah menyusun tujuan dan sasaran baru di Renja. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa Renja itu adalah bagaimana apa ya tadi di depan tadi eh apa yang disuruh Renja untuk pencapaian Rensta tadi ya.
Kemudian bab 4, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Tentu di sini kaitannya dengan RKPD. Apa yang disusun oleh pemerintah daerah dalam hal ini di apa ya, dikoordinatori lah oleh Bapeda, itu tentu menjadi acuan terutama di bab 5-nya program rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Nah, tidak mungkin di dalam RKPD itu isinya A, kemudian di Renja itu bab 4 itu isinya B. Harusnya itu sudah sama. Apalagi di level-level indikator, target, segala macam ya. Kemudian terakhir bab 5 penutup. Ya. Selanjutnya ada tahapan. Tahapan apa namanya? Tahapan dalam penyusunan Renja perangkat daerah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, persiapan penyusunan tentu se apa ya, senormal-normalnya ada pembentukan tim, pengumpulan data-data dan lain-lainnya. Kemudian disusunlah rancangan awal. Rancangan awal itu apa namanya? Berpedoman pula dengan Rensa. Juga pokoknya semua Rensa RKPD, Rensa RKPD. Kemudian selanjutnya penyusunan rancangan. Nah, setelah rancangan selesai, maka akan dilaksanakanlah pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Yang jadwalnya itu sekitar bulan Februari Maret lah. Nah, kemudian perumusan rancangan akhir, disusun rancangan akhir yang nanti rancangan akhir ini juga akan diverifikasi oleh Bapeda. Nah, dalam setiap tahapan ini nanti penetapannya adalah 1 bulan setelah penetapan RKPD. Selanjutnya ini penyajian dokumen Renja. Penyajian dokumen Renja ini ya subbab-subbabnya. Tadi bab 1 ini kan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini ya, tujuan penyusunan itu, kemudian sistematika penulisan. Saya rasa ini tidak terlalu ribet ya. Kemudian yang bab 2 hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa hasil evaluasi inilah yang sering menjadi masalah di mana-mana lah. Ya mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menyusun dengan baik Renstra, indikator, target, segala macam itu berdasarkan data-data yang benar, maka eh, kita akan dengan mudah menyusun evaluasi ini di bab 2 ini. Dalam bab 2 itu ada beberapa subbabnya, yaitu evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renja perangkat daerah. Tentu dia saling terkait, ya kan? Kemudian yang kedua, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah. Kemudian yang ketiga, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Kalau di desa kan tidak ada yang seperti ini. Penelaahan itu kan Renja, nanti ada musrenbang, ada segala macam di situ. Ya kita telaah gitu. Nanti muaranya jadi apa, di mana, gitu kira-kira. Kemudian bab 3 tujuan dan sasaran perangkat daerah. Ini sudah ada di bab ini sudah ada di Renstra. Terarah terhadap kebijakan nasional, di situ ada apa namanya? Renstra kementerian, provinsi, ada kebijakan apa namanya? Prioritas pusat dan lain-lain. Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah. Tentu tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah ini tidak akan meleset dari tujuan dan sasaran Renstra. Namun ini tahunannya kan kira-kira begitu. Ketiga program kegiatan dan subkegiatan. Nah, apa-apa saja program kegiatannya sampai subkegiatan. Tapi di 86 tidak ada sampai subkegiatan, ini saya tambah saja. Karena sekarang di Kepmen 0588050 5889 sudah sampai subkegiatan. Jadi untuk mempermudah itu kita masukkan sampai subkegiatan. Kemudian di bab 4 rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Nah, ini tentunya harus sinkron dan sama dengan apa yang sudah ditetapkan oleh RKPD. Terakhir penutup. Nah, ini saya sedikit sampaikan tentang penetapan Renja perangkat daerah. Pertama, rancangan akhir Renja perangkat daerah disampaikan kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda untuk diverifikasi. Ya, diverifikasi ya. Yang kedua, verifikasi seluruh rancangan akhir perangkat daerah Renja perangkat daerah paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja perangkat daerah.
Yang ketiga, rancangan akhir Renja perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD. Artinya, jika lewat dari 1 minggu, maka lewat juga yang 2 minggu rancangan akhir verifikasi oleh Mitra Bapeda. Kemudian rancangan akhir Renja perangkat daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi baru Bapeda disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapeda. Nah, tadi kayak ini sangat erat kaitannya. Jika terlambat yang rancangan akhir disampaikan, maka terlambatlah semuanya. Karena penetapan Renja perangkat daerah paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Kira-kirakan saja, kalau 2 minggu baru nyampaikan, setelah penetapan RKPD menyampaikan rancangan akhir, kapan memverifikasinya, kapan memperbaikinya? Sementara jangan-jangan nanti banyak salahnya gitu. Terutama di bab 2 ya, bab 2 dan indikator-indikator itu yang sering banyak salah. Kemudian ini catatan penting, Renja dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA. Jangan pula sampai berbeda antara apa yang ada di Renja di dalam RKA. Saya rasa secara umum hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait apa itu atau bagaimana cara menyusun Renja perangkat daerah berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017. Untuk substansi-substansi per subbabnya, tabel-tabel apa saja yang perlu disiapkan, data-data apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana cara penulisannya, rekomendasinya seperti apa nanti akan kami sampaikan pada pada sesi berikutnya, yang mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa share kembali kepada rekan-rekan semua. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan untuk kawan-kawan semua. Dan mungkin jika ada salah persepsi, mohon nanti dikoreksi, mungkin diperbaiki jika ada salah. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.